Salam jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Hai, mahasiswa di sini dengan review bab selanjutnya dari buku geografi dan ilmu sejarah yang ditulis oleh Rusdi Effendi pada bab 3. Langsung aja kita mulai ya. Bab 3, geohistory dalam perkembangannya. Materi yang pertama, definisi geografi sejarah atau geohistory. Pendefinisian mengenai geografi sejarah atau geohistory menurut Wikipedia dirumuskan sebagai berikut. Geografi sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, fisik, fiksi, dan fakta geografi di masa lampau. Disiplin ilmu ini memiliki bahasan yang sangat luas dan beragam. Umumnya membahas tentang geografi masa lalu dan bagaimana perubahan sebuah wilayah atau tempat berdasarkan waktu. Selain itu juga membahas tentang hubungan manusia dengan lingkungan dan menciptakan kebudayaan alam. Pembahasan geografi sejarah juga mencari bagaimana kebudayaan manusia itu muncul dan berkembang dengan pemahaman hubungan manusia dengan lingkungan. Dalam geografi, terdapat cabang-cabang ilmu geografi. Untuk memudahkan mempelajari geografi, maka disederhanakan menjadi 3 cabang, yaitu yang pertama, geografi regional. Diberikan pengertian bahwa geografi regional adalah geografi yang mempelajari kewilayahan atas dasar luas dan sempitnya wilayah tersebut. Yang kedua, geografi fisik. Geografi fisik adalah geografi yang mempelajari tentang unsur-unsur alam asli. Dan yang terakhir, yang ketiga, geografi manusia. Geografi manusia adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara alam dengan manusia. Materi yang kedua, perkembangan umum. Di kalangan geografi Inggris, istilah geografi kesejarahan dikenal dengan sebutan historical geography, yang diartikan sebagai penelaah secara geografi atas suatu periode, di mana dikatakan bahwa historical geography adalah geography of the past. Selain istilah historical geography yang umum disebut di Inggris, ternyata di negeri Belanda dikenal dengan istilah historische geography. Di Jerman disebut dengan historische geography, merupakan ilmu batu sejarah yang utama. Sejarah tetap mempertahankan identitas dan perbedaan, meskipun geografi sejarah tidak menjauhkan diri dari perubahan tempat lain dalam disiplin, yang fokus mereka pada menafsirkan masa lalu dari bukti yang tersedia bergema. Perkembangan dalam analisis lokasional mendorong beberapa cara baru untuk mempelajari data yang tersedia. Materi yang terakhir pada bab ini, keberadaan geohistory di Indonesia. Dalam perkembangan geografi sejarah di Indonesia, yang umumnya istilahnya yang agak nyaman disebut dengan geografi kesejarahan, dan istilah tersebut dipakai oleh Nathaniel Daljoni dalam buku beliau, Geografi Kesejarahan, yang terdiri dari 2 jilid. Jilid 1 tahun 1982 dan jilid kedua tahun 1984. Menurut Daljoni, mengenai geografi kesejarahan mulai menarik perhatian sejak munculnya tulisan arkeolog R. Sukomo, Geomorphology and the Location of Sriwijaya. Dalam Indonesia, Journal of Cultural Studies, Vol 1/1 April 1963, halaman 79 sampai 92, di mana mengenai penelitian lokasi ibu kota Sriwijaya di daerah Jambi dan Palembang yang menggunakan geomorfologi sebagai ilmu bantu sejarah. Sementara itu, dapat dibaca pula analisis geografi kesejarahan melalui telaah toponimis dari buku Slamet Muljana yang berjudul Dari Holotan ke Jakarta pada tahun 1980. Dan dari kedua jilid buku geografi kesejarahan, jilid 1 dan jilid 2 yang diterbitkan penerbit alumni Bandung inilah, Nathaniel Daljoni banyak memaparkan betapa pentingnya geografis sebuah wilayah yang sangat menunjang untuk membantu tempat atau lokasi rekonstruksi. Demikian juga pemaparan teori pakar geografi barat yang bersifat determinisme maupun posibilisme, peran lingkungan alam dan manusia,
di mana terjadi hubungan penting geografis sebagai ilmu bantu sejarah. Kedua buku tersebut merupakan rujukan dosen dan guru dan karya bahan ajar dalam pendidikan IPS, terutama guru sejarah. Jadi, wajar jika Nathaniel Daljoni termasuk salah satu pelopor mensosialisasikan geografi sejarah di Indonesia dengan paparan kedua karya beliau tersebut. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pemaparan video bab selanjutnya.